yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. Kenalan dulu. Siapa namanya? Insan 20 tahun. Insan 20 tahun. Insan apa panjangnya? Insan Nudin. Masya Allah. Insan ada nama khusus di Al-Quran surah Al-Insan ya, Insan. Masya Allah, bagus itu namanya. Ya, mudah-mudahan memang betul-betul jadi insan yang bertakwa ya. Masya Allah. Insan Nudin. Ini. Tinggal di mana? Jakarta Selatan, Pak. Pondok Pinang. Jalan Perhubungan. Masya Allah. Usia berapa? 20 tahun, Pak. 24 Januari 2002. Oh, Masya Allah. Iya. Subuh tadi jam berapa bangun? Setengah 5, Pak. 4.30. 4.30. Apa yang dilakukan itu pas bangun tidur? Cuci muka dan sikat gigi, Pak. Terus? Siap-siap mau ke masjid dan beresin dulu bekas tidur. Beresin dulu tempat tidur ya. Iya. Alhamdulillah. Tidurnya jam berapa? Juga semua setengah 11. Setengah 11. Tidur. Sebelum tidur apa yang dilakukan? Sebelum tidur pun dapat dengan WA, Pak. Apa? WA, Pak. WA? Selain WA? Zikir. Zikir. Jujur ya, selain zikir? Duduk. Duduk, terus? Lihat internet, YouTube, lihat nggak? YouTube. Enggak lihat, Pak, YouTube. Main game online? Main game online enggak. Enggak. Semalam enggak. Semalam enggak, berarti pernah main. Pernah main. Main game online apa itu jenisnya? FPS. FPS. Apa panjangnya? First person shooter. Perang atau kelahi, pertarungan? Perang. Perang. Ini ketua komunitas ini game kan? Iya. Ya. Tim e-sport. Apa namanya? Apa namanya tadi? Tim e-sport Sakstigma. Apa keuntungannya ikut game itu? Cuma melatih battle IQ-nya Laki siapa? yang buat strategi itu. Strategi. Ada unsur judinya nggak di situ? Unsur apa, Pak? Judi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena tidak mengeluarkan kayak uang sedikit. Nggak pakai beli koin. Koin tidak, Pak. Nggak beli bintang, senjata. Enggak. Enggak. Kemudian apa untungnya dari segi duniawi? Tidak ada sih. Kenapa dilakukan? Mau bilang saya salah satu ketuanya, wakil ketuanya sebelas. Oke. Jadi begini, ya. Saya buka dulu ya. Baik, Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insan, dalam Islam kita itu hidup harus ada pedoman. Apa pedoman hidup kita? Dialah Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan. Al-Quran itu petunjuk. Dan petunjuk dari Al-Quran ini mustahil ada keraguan-raguan. Ya. Isi daripada Al-Quran itu selalu dua yang berdampingan. Kalau tidak perintah larangan, kalau tidak halal haram. Ya. Kemudian kalau tidak laki-laki perempuan. Adapun di luar daripada itu semua keluar daripada fitrahnya. Dan ujung daripada kehidupan kita ini kalau tidak surga,
neraka, jelas. Baik. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa ahallallahu baik wa harrama riba. Riba itu ya orang banyak tahu bahwasanya adalah perbuatan yang haram. Tapi definisi riba itu sedikit orang yang mengetahui dan sedikit ketertarikan orang untuk mempelajari apa sih sebenarnya riba itu, kenapa dia bisa haram. Kita tahu haram ini mengantarkan kita kemana? Dosa Pak. Dosa ujungnya masuk surga dan neraka. Neraka. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran Allah melarang perbuatan yang mengandung kesia-siaan sementara waktu terus berjalan. Betul atau tidak? Betul Pak. Betul. Sementara 1 menit, 1 detik waktu di belakang sana tidak bisa diulang. Betul? Betul. Betul. Maka segala sesuatu yang kita lakukan ada hisabnya. Apa yang paling berharga di dalam dunia ini menurut insan? Yang paling berharga? Nggak harus benda, Tidak. keluarga. Keluarga. Setelah itu Kayaknya sih Pak, keluarga itu udah soal udah tergolong semuanya. Semuanya. Kakek, nenek, Baik. orang tua. tapi ada sesuatu yang paling berharga daripada keluarga. Apa itu? Waktu. Banyak orang yang punya keluarga, punya uang, punya jabatan, dia pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan dia punya pekerjaan, tapi tidak ada kumpul waktu untuk bersama keluarga. Betul tidak? Betul. Kita punya keluarga, tapi kalau tidak punya waktu untuk berkumpul sama keluarga, apa gunanya keluarga itu? Betul kan? Betul. Maka waktu ini ya wal asr innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa ya setiap manusia itu akan menimpa satu kerugian kecuali orang-orang yang memang beriman kepada Allah tentang hari akhir, karena di sanalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Terkait dengan apa yang bisa melakukan game itu, manfaat duniawinya tidak ada. Satu. Ya, artinya tidak si insan ini melakukan atau mengkomandoi seluruh game online apapun itu bentuknya, menjadi pimpinannya apapun itu, kemudian diberi reward sama gubernur. Bapak Anies Baswedan, kita tahu gubernur kita saat ini, ada tidak? Pak Jokowi presiden, ada tidak diberikan reward penghargaan? Tidak ada seperti Tidak ada. Tidak Ya. ada seperti itu. Betul, berarti tidak ada hal yang menjadi manfaat untuk kita lakukan sesuatu yang insan kerjakan saat ini, insan yang komandoi saat ini, apalah lagi masalah akhirat. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup. Ya surga. Surga. Cara mendapatkan surga bagaimana? Beriman. Beriman. Selain beriman, Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan menghindari segala larangannya. oke. Termasuk nggak perbuatan yang sia-sia ini? Termasuk. Masuk. Berarti jangan dilakukan. Ya. Tujuan kita adalah surga. Di sanalah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki. Bukan kita menang game, mendapat jabatan satu apapun itu. Ya. Itu. Kemudian ketika tujuan ini kita lupakan, maka syaitanlah yang akan mendominasi dalam diri kita. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu bisa berjalan di aliran darah kita. Ya, setiap anak Adam. Kita manusia, di organ tubuh mana itu pasti ada aliran darah di sana. Ya, syaitan membisikkan kepada kita was-was untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Hidup ini hanya 2 aja. 2 yang selalu berdampingan. Kalau tidak kita hari-harinya melakukan hal-hal yang positif, pasti akan didominasi oleh syaitan sehingga melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, bahkan sia-sia. Sementara waktu terus bergulir. Saya tanya, besok ada jaminan nggak masih hidup? Bisa. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Berarti kalau tidak ada jaminan besok kita masih hidup, maka sudah seharusnya kita menyiapkan kehidupan kita setelah mati. Betul tidak? Nah, seperti itu harusnya. Jadi ke depan, ketika saya bahasakan seperti ini, masih main game-game itu nggak takut masuk neraka? Takut sih. Takut. Allah sebenarnya hati. Takut. Nah, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insa, manusia ini seorang hamba, insan, untuk beribadah kepada Allah, manusia dan jin. Ya. Artinya ibadah itu bukan hanya sholat. Sholat itu hal yang biasa sebenarnya. 5 waktu itu biasa, wajib. Nggak harus ada yang wah dia soleh, enggak, itu biasa. Ya.
Tapi apa yang membuat orang luar biasa daripada itu? Coba hafalkan Al-Quran, isi hari-harinya dengan sesuatu yang positif, bagikan kebaikan kepada orang. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kita orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Ya, betul. Betul tidak? Nah, kita hidup ini kan ya akan menuju kepada yang lahat kita, betul tidak? Betul. Cuman itu yang pasti. Pasti nggak usia 25 besok? Pasti nggak usia 25 besok. Nggak pasti. Belum pasti. Belum pasti. Mati pasti mati nggak? Kalau mati pasti mati. Ya sudah. Mati punya batas usia, tempat, waktu di mana kejadian itu kita ketahui, pasti nggak? Ya. Nggak pasti. Berarti sesuatu yang pasti mati itu yang harus kita persiapkan. Segala sesuatu yang nggak pasti nggak harus kita pikirkan. Artinya persiapan kehidupan kita setelah mati jauh lebih penting daripada kita melakukan perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya buat akhirat kita. Ya. Pernah ada mimpi atau tidur Arab-Arab nggak sih kesan? Arab-Arab tahu? Arab itu apa? Arab-Arab itu kayak tidur kemudian dicekek gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Mimpi hal-hal aneh? Aneh. Ya, hal-hal yang nggak wajar, mimpi ketemu hantu, pocong, kuntilanak, harimau, buaya, ular. Di mimpinya pernah tidak? Itu juga belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Sekarang ada nggak benda-benda yang dipegang mungkin dikasih orang tua, kemudian ikut pelajaran bela diri, ilmu laduni, jimat, apa dan sebagainya, mungkin dianggap itu suatu penjagaan dalam dirinya, ada tidak? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada. Hah? Kodam ya? Ya, Tidak ada. tidak ada. Waktu kecil enggak? Atau di rumah keluarga ada nggak menanam sesuatu, menempelkan segala sesuatu, isim, alfa, kemudian hal-hal yang kayaknya ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, kemudian Ivan mengingat tapi tidak mampu menegurnya, ada tidak? Orang tua hal-hal yang berbau sesuatu pelanggaran yang mungkin itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam, ada nggak melihat itu? Tidak ada di dinding. Tidak ada. Tidak ada. Orang tua dua-dua masih hidup. Alhamdulillah. Berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Pak. Tujuan hidup kita apa tadi? Surga. Surga. Cara mendapatkan surga? Beriman. Beriman. Caranya beriman? Patuh terhadap aturan Allah dan menghindari segala larangan. Sholat itu wajib apa sunnah? Yang 5 waktu. 5 waktu itu wajib, Pak. Artinya sesuatu yang sudah diberikan himbauan peringatan oleh Allah maka harus dikerjakan. Ya. Ke depan masih mau nggak setelah saya sampaikan seperti ini? Main-main sesuatu atau melakukan perbuatan yang sia-sia? Masih mau nggak? Mungkin enggak sih. Tapi kalau masih mengajari. Kenapa diajari? Semua. Soal itu tugas saya. Nah, jadi gini. Manusia itu setelah mati, ya, akan ada 3 asbab yang membuat pahala itu mengalir di alam kuburnya. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat kembali tadi. Si insan kan mengkomandoi, membahasakan, memerintahkan, ya kan, menginformasikan kepada anggotanya kan begitu. Ya, kalau memerintahkan enggak sih, Pak. Tapi ikut mengkomandoi, artinya dalam struktur insan di atas. Iya. Betul tidak? Saya di atas dalam struktur. Betul. Nah, artinya insan ini punya wewenang untuk memberikan instruksi apapun itu, baik negatif maupun positif. Iya. Oke? Dikiaskan dari ilmu yang bermanfaat, dan ketika nanti meninggal, kemudian insan ikut dalam andil orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan kembali kepada insan. Jadi jangan ikut serta dalam organisasi, dalam komunitas yang tidak ada manfaatnya untuk kita di alam kubur kita. Itu maksudnya. Ya? Bisa? Bisa. Saya nggak ada syaitan, ada jin. Percaya, Pak. Cuman kalau untuk melihatnya secara langsung ya. Pernah? Nggak pernah melihat. Nggak pernah. Nggak pernah melihat. Nah, Nggak pernah lihat hal kayak mungkin kuntilanak atau orang jatuh terbang, nggak pernah. nggak pernah.
Setan, tahu nggak setan itu apa? Tahu kesehatan. Apa definisi setan? Setan itu siapa? Setan itu bisa bilang musuh Allah juga sih. Masya Allah. Terus musuh siapa lagi? Juga dia suka mengganggu orang yang ingin beriman gitu ya. Oke. Kalau untuk pengertian kayak lengkapnya mungkin agak sedikit sulit. Saya lagi saya sulit untuk menjelaskan kayak Ya. apa sih. Oke. Jadi singkatnya, syaitan itu membisikkan was-was mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Mau nggak berteman sama syaitan? Ya. Karena syaitan ujungnya ke surga atau ke neraka? Neraka. Maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya? Gitu. Merokok nggak? Enggak. Enggak. Sejak kecil, sejak lahir. Sejak kecil enggak. Berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Paling besar. Paling besar. Satu di bawahnya laki-laki atau perempuan? Nomor 2. Perempuan. Paling bungsu? Perempuan. Perempuan. Berarti insan role model. Tahu role model? Role model. Itu apa? Jadi insan ini adalah contoh yang harus diikuti oleh 2 orang di bawah saudara insan. Ya, mau nggak jadi kebaikan contoh untuk saudara-saudaranya? Kalau saudara-saudara mengikuti bagaimana aktivitas dan rutinitas insan selama ini jadi organisasi masuk ke dalam satu game yang kita tahu itu nggak ada manfaatnya, mau nggak kira-kira insan? Rela nggak seperti itu? Atau saya ambil satu sampel lain atau kaidah lain atau perbuatannya yang semisal insan dilihat seorang yang suka belajar Al-Quran kemudian menghafalkannya, kemudian diundang oleh presiden untuk membacakan ayat Al-Quran di depan para menteri, pengennya seperti itu apa yang dia online tadi? Ya yang diundang presiden itu. Nah, surat kehormatan. Berarti itu sesuatu yang baik. Berarti yang sekarang sesuatu yang tidak baik. Yes. Ya kan, setuju ya? Tapi jangan diikuti lagi yang seperti itu ya. Ingat, mati itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, ya, tidak harus sakit, tidak harus tua. Pernah lihat nggak anak bayi meninggal ketika lahir? Ada nggak? Kalau lihat belum pernah, tapi dengar pernah. Ada. Berarti anak-anak pernah lihat nggak ada yang meninggal? Pernah. Pernah orang tua? Atau meninggal pernah. Nah, itu artinya meninggal itu tidak ada batasan usia, ya, karena di situ, ya, kita diberikan alarm terhadap diri untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, ya, dengan informasi meninggalnya orang-orang yang berada di sekeliling kita, ya. Jadi jangan lagi lakukan besok perbuatan yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita, ya. Jangan ikuti kebanyakan orang lain di luar sana. Jangan. Kalau kita tahu ini perbuatan gak ada manfaat buat kita, ya, kemudian tidak ada manfaat untuk akhirat, yang apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Ya. Apa yang bermanfaat tadi kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik nih kata Nabi. Percaya kan? Nabi Muhammad itu utusan Allah? Percaya Pak. Nah, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kita nih manusia, kalau mau dilabel ya manusia yang baik, dialah orang yang membaca Al-Qur'an dan juga mengajarkan. Belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan. Insan hari ini menjadi guru ngaji atau menjadi murid ngaji kalau memposisikan dirinya? Memposisikan diri sebagai murid. Murid, berarti masuk kategori apa yang disabdakan Nabi tadi, karena masih belajar Al-Quran, ya kan? Berarti dikategorikan manusia yang baik. Mau nggak dilabeli Rasulullah? Pengen nggak dapat syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat? Pengen kan? Dipanggil, hai umatku, datanglah kepadaku, kamu telah mengikuti seluruh apa yang aku perintahkan. Ya, berarti mulai besok, ya, hilangkan seluruh perbuatan, aktivitas, rutinitas yang tidak ada gunanya untuk akhirat kita. Karena di sana kita hidup. Yakin nggak dunia ini sementara? Yakin nggak dunia ini sementara? Yakin. Yakin ya, dunia ini akan hancur. Dan itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka kita tidak tahu arah hidup kita mau kemana. Ya, maka saran saya, insan perbanyak baca Al-Quran dan
tulisan terjemah Indonesia agar kita tahu ya apa sih sebenarnya tujuan hidup ini, kemana sih kelak saya nanti ketika besar, kemudian setelah mati seperti apa sih kondisi saya. Itu nanti dijelaskan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu dari Allah datangnya, kalamullah. Manusia bisa bohong nggak? Manusia bisa bohong. Bisa. Bisa. Jin Bisa. bisa. Allah Enggak. nggak. Al-Quran itu adalah kalamullah dan nggak mungkin bohong. Al-Quran itu maha benar. Baca perbanyak, ikuti terus interaksi dirinya dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Sebab menjadi ahlul Quran itu jauh dan sangat baik daripada kita menjadi ahlul dunia. Ya, jadi keluarganya dunia, melakukan perbuatan yang sia-sia, ikut kepada teman yang tidak mengajak mengikuti kita kepada Al-Quran. Ya, hati-hati. Ya, jangan ikuti lagi ke depannya yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Ya, oke. Bismillah ya. Bismillah. Saya pisahkan ya. Berarti ini ada setan nih kemungkinan dalam dirinya karena suka melakukan candu, hobi melakukan aktivitas yang sia-sia. Berarti ada setan yang menunggangi. Karena itu saya katakan inna syaitan yajri min ibni adam majra. Syaitan itu kalau udah ngalir dia dari kemudian mempengaruhi pikiran kita, maka dia akan mengarahkan kepada perbuatan yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Padahal dunia ini sementara. Ya. Maka jangan lakukan perbuatan. Coba bayangkan, kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, ketika malaikat maut datang mencabut ruhnya si insan, dan insan dalam kondisi sedang main game gitu. Kebayang nggak? Kira-kira itu su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Kalau insan baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kemudian dicabut sama malaikat maut. Kematian su'ul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Ujungnya kemana kalau husnul khatimah? Surga. Masya Allah. Udah jelas. Ya. Senang nggak lihat ngomong saya seperti ini? Hah? Senang Bapak. Senang. Hah? Happy kan? Nah, memang Al-Quran itu bikin happy. Kenapa tidak? Al-Quran itu hidangan yang langsung turun dari Allah. Allah sendiri yang meraciknya. Hah? Allah sendiri yang membuat bumbu-bumbunya. Mustahil tidak enak. Nikmati, resapi, makan dengan cara terus membacanya, maka ruh kita akan kenyang. Dua asupan yang harus kita penuhi setiap hari. Yang pertama asupan apa? Makan. Makan apa aja tuh? Ya sebenarnya makan beda-beda sih. Iya, apa aja yang pernah dimakan lah, yang ingat apa aja makanannya. Pernah nasi. Terus Biasanya telur, terus teri, terus jagung, bayam. Ini asupan untuk apa? Tubuh itu jasad bukan? Jasad. Ada lagi asupan yang perlu kita kasih dia makanan. Apa itu? Ruh. Apa asupan ruh? Ya itu kayak Sholat. Nah, ruh itu goib bukan? Kelihatan nggak ruhnya? enggak ada. Berarti beri dia asupan yang goib. Apa itu? Al-Quran, sholat, zikir, sedekah. Kita nggak tahu nih sedekah kita kasih orang duit 10.000, 20.000 diterima atau tidak. Itu tidak urusan kita. Tapi itulah asupan ruh kita. Ketika ini dipenuhi, maka kenyanglah ruh kita dan kita tahu arah tujuan hidup kita mau kemana. Enak nggak? Enak nggak hidup terstruktur seperti itu, tersistematis seperti itu? Ketika kita bangun tidur tahu apa yang kita kerjakan. Iya, enak nggak? Nah, saya kasih satu contoh. Ada pemuda pas sebesar Ihsan, usianya 20 tahun, sama. Hari-harinya dia menghafal Al-Quran, ya. Sampailah satu saat di masjid ada seorang jemaah bapak-bapak menawarkan putrinya untuk menikah kepada namanya si anak lupa, anggaplah si Irfan, ya, atau hamba Allah. Nah, hamba Allah ini, ya, santri tahfiz ini, ya, dia selalu imam di masjid itu, tempat yang tadi orang tuanya mau menikahkan anak putrinya kepada dia. Dan singkat cerita, dia ngobrol ke saya, Ustaz, bagaimana menurut antum, bagaimana menurut
Bapak, ini ada seorang tua kemudian ingin menikahkan anak putrinya kepada saya. Saya bilang terima, pasti bapak itu baik dan tidak mungkin anaknya tidak disandingkan kepada orang yang soleh. Dah, singkat cerita, karena dia merasa dirinya ini mungkin belum mampu secara finansial, secara ekonomi, tapi jangan khawatir, pasti ada solusi ketika memang niat kita jujur ibadah menikah karena Allah. Singkat cerita, ngobrol kepada keluarga, ya, ngobrol, Pak, Bu, ya, dia ingin menikah via telepon, dia sampaikan, kemudian mau pergi ke rumah, ya, di jalan ketika dia bawa motor ketabrak, kelindes sama truk, meninggal. Tahu nggak apa yang pentingnya di sini? Jasadnya tidak hancur dimakan sama truk tersebut, tidak hancur dimakan tanah, tidak hancur dimakan aspal. Kenapa? Karena amalannya itu. Nah, amalannya apa tadi? Kayak rajin ngaji, hafal Al-Quran, sholat jadi imam tuh kan, masya Allah kan, dijaga sama Allah karena dia udah menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah. Senang nggak kira-kira dia? Senang. Pengen nggak seperti itu, Ihsan? Nah, berarti mulai detik ini, besok ke depan, sudahi perbuatan yang sia-sia, mendekatlah kepada Al-Quran. Yakin, Ivan masih muda, masa depannya masih panjang. Pengen punya istri nggak besok? Besok enggak. Ya maksudnya besok usia 25 lah, 30. Pengen nggak? Ada target mau menikah kan? Kelak di kemudian hari? Ya, kalau target menikah ada sih Pak. Cuma Ada kan? kalau untuk target pasangan. Target pasangan nggak, tapi ya Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam dunia ini. Pasangan yang namanya laki-laki pasti disandingkan dengan perempuan, ya. Nah, kelak kita akan jadi pemimpin, ya. Nah, pemimpin ini harus punya ilmu, harus punya sesuatu pegangan yang ingin mengajak kepada keluarga ini masuk ke dalam surga. Apa itu? Al-Quran. Disitulah seluruh sumber ilmu yang nanti bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita. Maka itu semua tidaklah terjadi secara spontan, ya, secara instan, kecuali dengan kita mempelajarinya, ya. Nanti tanya bapak sama ibu di mana ada ngaji tahsin, baca Quran. Udah bisa baca Quran? Buta huruf sekarang. Buta huruf. Berarti besok cari, tanya bapak nih, Pak, Bu, di mana nanti tempat ngaji apa, ikut di masjid situ. Kalau nggak ada Syekh, anaknya Syekh rahimallah, Syekh Ali Jaber, ada. Kalau nggak di situ salat tahsin, ya. Ali Jaber kenal, dia itu seorang ahlul Quran, bahkan dia banyak punya santri-santri tahfiz Quran, santriwati, ya, belajar Al-Quran, ya, sampai kapanpun terus belajar, ya. Nah, insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka berkahlah hidup kita, dijauhkan kita dari syaitan, dijauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia, ya, Betul Pak. ya, pasti itu Allah langsung nanti yang bimbing kita, yang mengontrol pola pikir kita, mengarahkan kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang menguntungkan untuk dunia, khususnya akhirat kita, ya. Ya, mulai besok ya. Coba sini, maju, saya coba cek ada nggak setan ini dalam dirinya, ya. Maju depan saya sini, hadap kamera sana, ya. Dengar aja ya. Ya. Apa perasaannya? ada apa tuh? Gitu. Apa? Atau apa? Enggak, ya perasaannya nih saya bahasakan. Perasaan sekarang ini, perasaannya itu sedih, senang, takut, khawatir, gelisah. Apa yang lebih mendominasi? Refleksi. Iya, tadi apa yang kena? Sedih, senang, bahagia, ketemu saya, atau deg-degan, gelisah, cemas, takut. Apa yang lebih mendominasi? Lebih senang. Senang ya? Enggak, Masya Allah. Nih, ya Allah sini, bismillah. Kalau senang berarti enak ketemu saya, iya kan? Nggak usah pula ditakuti. Ini sini, nggak apa-apa, boleh kalau mau dua. Saya kira kanan. Ya, tahan, tunggu, jangan dihalus dulu. Oh, iya. Nah, tunggu instruksi saya ya. Ini namanya minyak kasturi bidara, ya. Minyak kasturi ini minyak yang selalu dipakai Rasulullah ketika sedang ingin melakukan ibadah, ya.
Disunahkan ketika kita mau sholat pakai wangian kasturi. Ya, nanti kalau mau sholat pakai kasturi ya. Mau saya kasih kasturi nggak nanti? Saya nggak kasturi Pak. Ya ini saya kasih nanti mau. Kasih. Mau ya, alhamdulillah ya. Berarti rezeki datangnya dari saya apa dari Allah? Dari Allah melalui Bapak. Nah, itu cakep tuh. Bahasanya cakep. Dari Allah melalui saya, betul. Saya hanya wasilah. Ini dihirup. Dengar. Jangan kena hidung, hirup. Relax aja ya, relax. Ada plastik pakainya apa? ada bahasa Enggak apa-apa. Langsung cover. Hirup bismillah. Jangan santai aja ya. Kan kita happy ya. Bismillah. Ini lihat saya. Bismillah. Bismillah, hirup. Jangan kena kulit ya, hirup yang dalam. Buang dari mulut pelan-pelan. Hirup yang dalam. Nah, jangan, tenang aja, gini, relax kayak kita di pohon cemara, ya. Nah, tak si aja. Nah, dah siku aja. Dah, hidup terus santai, biar relax, pikirannya biar tenang. Hidup yang dalam dari hidung, buang dari mulut. Ya, hidup lagi yang dari hidung yang dalam. Dekat, kurang dekat. Hidup yang dalam. Nah, lepas, rilekskan biar napasnya panjang. Hidup dari hidung, buang dari mulut perlahan. Santai lagi. Hidup dari hidung, buang dari mulut. Hidup yang dalam dari hidung, buang dari mulut. Terus hidup dari hidung. Iya, buang dari mulut. Hidup yang dalam dari hidung, buang dari mulut perlahan-lahan. Ya, terus sampai selagi aromanya masih ada, hidup terus. Yang tenang, relax. Ya. Biar pikirannya segar, biar fresh, biar tahu arah tujuan hidupnya kemana ya. Karena nggak mungkin Allah ciptakan kita kalau tanpa tujuan ya. Tujuan Allah ciptakan bukan untuk main game ya. Betul Pak. Betul kan? Untuk apa? Ibadah kan? Iya, hidup yang dalam. Dekat, hirup. Oke. Nah, oles leher belakangnya. Oles begini. Iya. Enak nggak? Pasti hirup. Hangat sih Pak. Hangat ya. Enak. Ada gejala masalah kronis nggak dalam dirinya? Sakit ini itu apa yang dicek dokter? Nggak ada. Atau sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kesehatan itu mahal. Mau nggak kesehatannya diambil sama Allah? Enggak, berarti jangan mau. Sebelum kesehatannya nanti diambil, maka jaga kesehatan itu dengan melakukan ketaatan ya, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu ya. Enggak sih, dekat aja kan, belum ada perintah. Enggak apa-apa, tenang aja. Nah, ini dengarkan saya ya, pejamkan matanya ya, atau gini deh biar fokus. Mana tangannya tadi? Oles, perhatikan saya. Ini dioles begini, baru hirup begini. Nah, ya, agak tunduk. Ini disendirkan, tapi jangan kena kulit. Ya, kepalanya tunduk. Panas gitu. ya. Nanti kena mulut kan, karena ada mentolnya. Terasa nggak aromanya? Ya hangatnya Pak. Terasa sampai ke hidung. Terasa. Oke. Kemudian tetap dengan kondisi seperti ini, insya Allah 5 menit ya, hirup sambil nanti saya bacakan Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil ya, pemisah ya antara yang hak dengan yang batil, nggak mungkin bisa bercampur ya antara yang hak dengan yang batil. Saya kata Allah akan mengusir, mengeluarkan segala sesuatu yang batil ya, yang tidak bermanfaat di dalam tubuh insan, insyaallah ya. Tetap fokus, tenang ya, tenang, jangan bergerak-gerak, kepalanya tetap tenang. Oke, dihirup tetap tenang. Oke, kurang nggak? Kalau kurang saya kasih nih, Sedikit sih Pak. sedikit ya. Iya, nih ambil aja nih. Nah, jangan diolesi ke tangan dulu, dihirup. Nah gitu, sini. Nah ya, hirup ya. Oke, bismillah ya, dengarin saya Ya sedang. ya. Oke. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fokus dengarkan ya. Relax, fokus kepada apa yang saya bacakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fokus ya. Kenapa masih ada baunya? Mulai hilang Pak. Mulai hilang ya, fokus aja ya. Jangan digosok-gosok, fokus gini. Nah, baru hidup. Nah, cukup. Nah, hidup. Jangan kena kulit ya. Fokus. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.